مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم يا رب اغفر لنا ما مضى من بدنياه قد استغل قد غره طول الأمل يا رب تماما مقاصدنا واغفر لنا لا يعرف الله إلا الله فاعتقد ودين دينان إيمان وإشراك يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نوينا أن نعتكف في هذا المسجد ما دمنا فيه lillahi ta'ala. Para jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Ar-Raudhah rahimakumullah. Yang saya hormati Ketua Masjid Ar-Raudhah Bapak Haji Sakuri beserta pengurus. Yang saya hormati pula para sesepuh, para jamaah yang hadir. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian sehingga kita kumpul kembali dalam rangka
menjalankan sebagian perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilah beberapa ibadah Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para generasi salafiyah, khalafiyah, mutakhirin, guru-guru kita, sampailah ke kita sekalian. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalani hidup ini dengan dua pedoman kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suaranya jelas kan ya? Kedengeran ya? Jelas, agak ngambang ya? Kedengeran kan ya? Jelas kita. Hah? Dengung ya? Biar jelas, la yatimul wajib illa bihi, pewajibun tidak sempurna ngaji illa bihi melainkan dengan toanya. Biar jelas, bahwa maka toa salon hukumnya wajib, karena ngajinya ngaji wajib. Sayang kalau enggak jelas, sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu wa nafa'allahu bi'ulumi fid dharain. Pada malam ini kita ngaji fardu ain. Fardu ain bagi suami istri sebelum dia nikah. Sebenarnya ngaji ini sebelum nikah sebenarnya ngaji ini. Kalau ini udah paham baru nikah sebenarnya. Waktu ini saya belajar keterangannya seperti itu. Kalau mau nikah jangan enaknya doang nikah, tapi belajar ini dulu. Terutama istri. Wa iza bana, dan apabila telah jelas nusyuzul mar'ati, si istri durhaka, si istri ngelawan sama suami, wa'adzoha, maka suami memberikan nasihat kepada istri. Kalau istri durhaka, nggak taat kepada suami, maka suami memberikan nasihat. Di dalam kitab Uqudul Jain, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala berkata dalam hadis yang sahih, seorang istri la yahillu lil mar'ati, enggak halal bagi si perempuan, si istri, antut imat, memberikan makan kepada orang lain, kecuali makanan yang basah, yang cepat hancur. Istri tidak boleh memberikan makanan ke orang lain tanpa izin suami, kecuali makanannya yang cepat hancur, cepat basi, silakan kasih. Itu keterangannya. Dengan kata lain, kelihatan istri ini baik sama orang, tapi belum tentu baik dalam pandangan hukum kalau dia nggak izin sama suami. Dan dikatakan istri dia mesti pelit, karena yang dia pegang itu bukan punya dia, tapi hakikatnya punya suami. Tetapi suami nggak boleh pelit, jangan dua-duanya pelit, kebangetan. Istri pelit, suami juga pelit, sampai daging lebaran 2 tahun masih ada di inian kulkas, kebangetan. Kalau si istri ada nusyud durhaka kepada suami, wa'adzoha, si suami nasihatin. Illa nusyudza hajaroha, tapi kalau nusyudnya benar-benar nusyud, hajaroha, maka si suami pindah tempat tidur.
dibahas nih sampai mana ini hitungan nusyud bagi si istri. Mudah-mudahan nih speaker istri dengar. Fa'in akomat, kalau si istri akomat alaihi, masih juga nusyud, masih juga durhaka sama suami, dorobaha, maka suami mesti mukul. Tapi mukulnya dalam hadis Nabi la yadribul wajah, nggak boleh mukul muka. Kalau bahasa Betawi diempos, diempos keterangannya, atau diempos kan, dicubit ininya, nggak boleh main gampar-gampar, nggak boleh. Kalau sampai benar-benar ketetapan nusyud, wa yasqutu bin nusyuzi qasmuha, maka dan akan gugur dengan sebab nusyud durhaka istri sama suami, qasmuha wa nafaqatuha, pembagiannya dan nafkahnya. Jadi nggak usah dikasih nafkah, ditahan dulu. Lalu yang jadi pertanyaan, sampai di mana nih istri nusyud sama suami? Nah, ngaji ini kita paham. Nih istri kita nusyud apa kagak, kita paham. Iza zohara minal mar'ati, apabila telah zohir, telah jelas, minal mar'ati, daripada istri, amaratun nusyuzi, ciri-ciri nusyud. Jadi nusyud belum jelas, masih ciri-ciri. Imma bil kauli, ini ciri-ciri nusyud, durhaka istri sama suami, baru ciri-ciri, belum jelas nusyud. Ada kalanya dengan ucapan, misla anitadat usnal kalami, yang biasanya si istri berbicaranya bagus. Nih, kalau dipanggil sama suami, Neng, iya bang. Kalau dipanggil pokoknya nurut. Neng, bikinin kopi, iya bang, dibikinin kopi. Neng, ambilin sendal, diambilin sendal. Biasanya nurut. Bi antadat usnil kalam, secara adat perkataannya bagus. Alkana iza da'aha ajabat, atau apabila si istri dipanggil ajabat, dia menjawab. Dipanggil sama suami menjawab. Biasanya seperti itu. Bila baika, dengan lebaik, dipanggil ya gitu. Binawihi, dengan, atau contoh-contohnya patagoyaro zalika, tiba-tiba berubah. Biasanya dia bagus ucapannya, tiba-tiba nggak bagus. Biasanya dipanggil dia jawab, tiba-tiba jawab nggak jawab. Jawab sih jawab, kadang jawabnya marah. Nah, ini bagaimana dalam pandangan fikih? Apakah istri tersebut termasuk durhaka atau tidak, yang disebut nusyud? Wa imma bil fili, atau ada kalanya dengan perbuatan. Bi an kanat fikahihi talaqatul waji, yang dulunya si istri itu kalau dilihat sama suami talaqatul waji, mukanya ramah, sumringah, dilihat sama suami. Fazharat ubu sahu, dan dia abu sahu, fazharat abu sahu, nyata dilihat mukanya itu enak. Di sini kata guru saya, nggak akan bisa seorang suami istri nurut kalau suami nggak punya wibawa dari awal. Pentingnya itu. Kalau suami dari awal nggak punya wibawa sama istri, ya saya yakin melawan. Pentingnya wibawa itu. Walaupun suami umpamanya dia penghasilannya kecil, tapi dia ketat sama istri, insya Allah punya wibawa. Atau yang kedua kata guru saya, memang hadis Nabi, carilah istri kaya.
carilah istri cantik. Tapi dua itu nggak akan menjadikan si istri nurut sama suami. Kalau istri itu nggak punya agama, cari istri yang punya agama. Jadi dia paham mana penempatan taat sama suami. Au abadat iradon ala khilafi ma alafahu min mutaliki. Dan tiba-tiba dia berpaling dari apa-apa yang suami biasakan kalau dalam pertemuan yang bagus. Di antaranya dalam Basul Masail, istri biasa dipanggil Neng, iya bang. Tiba-tiba Neng, ngapa sih bang? Nah, begitu aja udah ciri-ciri nusyut. Saya pergi dulu ya, gidah. Nah, bahasa Betawi gidah ada. Sekarang orang sekarang nggak tahu gidah. Bang, Neng, saya pergi dulu ya, gidah sono. Ah, udah amaratu nusyut. Baru ciri-ciri nusyut. Kalau seperti itu atau dengan perbuatan cemberut aja, dilihatnya cemberut aja istri. Di dalam kitab Uqudul Jan, istri itu boleh antara muka sama hati beda. Kalau dia buat kebaikan suami, boleh. Umpama si istri di hatinya kesal banget, uang belanja cuma dikasih 2.000 perak, padahal apa-apa mahal. Demi menutupi hadis, kalau dikasih dikit maka terimalah seperti banyak. Mukanya senyum, padahal mah hatinya gedek banget. Emang begitu, dibolehin si istri itu sama hati beda untuk suami. Kalau seperti itu, nih istri cemberut aja sama suami, dipanggil tiba-tiba nggak nyautin, atau dipanggil dia nggak bentak, wa'azoha bil kalami, hendaknya si suami dinasehatin. Tapi itu dia, kalau si suami punya marwah, punya kepemimpinan. Kalau nggak punya kepemimpinan ya nggak bisa. Biayakula, seperti suami ngomong begini, ma hadza takyirul ladzi hadasa minki. Kamu tadi ngomong seperti apa? Kok ngomong kamu begitu? Wa kuntu alaftu minka gharizalika, sedangkan aku ngajarin kamu tidak seperti itu. Ini suami ngomong gitu. Fattaqillaha ta'ala, bertakwalah engkau kepada Allah istriku. Fa inna haqqi wajibun alaiki, karena aku punya hak wajiban kepada engkau. Begitu ngomongnya nanti. Kalau si istri kelihatan udah berubah, dipanggil nggak jawab, jawab cuman marah, kita lihat mukanya cembetut aja sama kita. Bahasa kita, kenapa kamu begitu? Sedangkan saya kan nggak ngajarin seperti itu. Takwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah. Aku ngajarin kebaikan seperti ini. Ngomong begitu. Kalau suaminya punya marwah, coba nggak punya marwah, iyalah bang, emang abang ngasih saya apa? Tuh jawab begitu pasti istri. Abang ngasih saya apa sih? Ngasih kolor doang. Nah lu bisa begitu. Saya kerja banyak kan saya duit saya bang daripada abang. Terserah saya bang. Nah itu kan repot. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena suami arijalu qawwamuna 'alan nisa'i udah nggak ada. Pentingnya nih penekanan kita kepada istri. Wa zauzu ila malatun iza malatun kasiratun fabago bil fi'li wal waji. Kata ulama ahli firasat, Imam Syafi'i mengarang kitab firasat. Suatu hari dia lihat bentuk-bentuk ini bakal berkhianat nih orang. Ternyata baik banget sama Imam Syafi'i. Ini kitab firasatnya mau dibakar. Pas Imam Syafi'i kembali ternyata dikhianatin, nggak jadi dibakar. Di dalam kitab firasat itu dikatakan seorang istri kalau punya harta banyak, nyari sendiri, dan agama kurang,
maka dia meninggikan dirinya dan menjatuhkan istri suaminya. Ini patokan firasat. Seorang istri bisa nyari duit, agamanya kurang, banyak dia bisa nyari duit, tapi agamanya kurang, maka dia meninggikan dirinya dan menjatuhkan survei membuktikan. Coba dah, coba nggak kerja dah 2 bulan, nggak kerja, istri yang kerja, bilang apa? Neng, kopi neng. Paling dia jawab kopi, nganggur mulu, nganggur mancing lagi. Ya. Nah bisa begitu karena agamanya kurang. Nah itu keterangannya. Kalau kita melihat istri seperti itu, ini perkataannya, mahaza taghirul ladzi hadasa minki. Kenapa kamu seperti itu wahai istriku, wa kuntu alabtu minka gharizalika. Sedangkan aku mengajarkan tidak seperti itu. Fattaqillahi ta'ala. Bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah. Fa inna haqqi wajibun alaiki, karena aku mempunyai hak kewajiban atas engkau istriku. Ngomong begitu. Kalau suaminya punya marwah. Wa yubayyinu laha, kalau udah jelas dibilangin seperti itu masih juga dipanggil nggak jawab, jawabnya bentak, mukanya manyun, nggak ada ininya sama suami, anna nusyuza yaskutun nafakota, maka nusyud istri durhaka, yaskutun nafakota, gugur ngasih nafkah, bukan gugur ya, ditahan dulu ngasih nafkah, wal kiswata, pakaian, wal kosama, dan pembagian rezeki, tahan dulu, jangan dikasih, jangan dikasih nafkah, jangan dikasih pakaian, jangan dikasih pembagian, ditahan selagi dia nggak berubah. Wa hujjatu zalika qauluhu ta'ala, dan dalilnya itu firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhun, wallati, dan istri-istri takhafuna yang khawatir, nusyuzahunna berbuat nusyud, fa'idhuhunna maka nasihatilah mereka. Ke Qur'annya, jadi suruh kasih nasihat, surah An-Nisa ayat 34. Nasihat aja dikasih, kalau masih begitu mah mukanya cemberut, mulutnya nggak jawab, walah ya juruha, tapi jangan hijrah, jangan pindah tempat tidur kalau cuman begitu mah. Kalau masih dipanggil dia nggak nyautin, diam aja, mukanya manyun, nah itu jangan pindah tempat tidur, jangan pindah tempat tidur, jangan diem-dieman, nggak boleh, tetap berbicara. Kita salahnya gitu, ribut sama istri, diem aja dua-duanya, kayak kebo ditusuk, diem aja, lewat begini. Nah kalau lebih sampai 3 hari dosa. Ini patokannya, kalau kita bertengkar sama suami, sama istri, jangan diem-dieman, nggak bicara. Sampai berapa batasannya? 3 hari. Kalau 4 hari masih diam juga, si suami dosa. Wala yadribuha lihtimali, dan janganlah mukul kalau sekedar cuman dipanggil nggak nyaub, atau dia jawabnya jawab kasar, atau mukanya manyun cemberut, nggak enak dah sama suami, itu wala yadribuha, nggak boleh mukul, tetap wala yadribuha, nggak boleh mukul. Dan ini kesalahan suami, gara-gara begini si istri nggak bikin kopi, si istri nggak masakin makan, tiba-tiba dipukul, nggak ada keterangannya istri masak, nggak ada keterangannya istri bikin kopi, kalau nggak disuruh, lagi ribut begini, apalagi otomatis istri kagak masakin, nggak bikinin kopi, nggak nyuciin baju, lagi ribut begini, tiba-tiba marah suami,
perabotan dibanting, digamparin istri, diseret sampai luar, merat sono ikut lah. Ini nggak ada hubungannya, dosa besar, makin dosa besar si suami. Kalau cuma sekedar dia jawabnya kasar atau mukanya sama kita kurang bagus, itu walayah juruha, tetap ngobrol, walayah dribuha, jangan mukul, lihtimali alayakuna zalikan nusyudzan, karena itu bisa jadi cuman ciri nusyud, wala'allaha tubdi uzron aw tatuba, mungkin saja itu perempuan yang dipanggilnya nggak jawab, istri kita dipanggil nggak jawab, atau jawab dia nggak benar, bisa jadi ada keuzuran. Kata ulama, keuzurannya apa? Dia nggak seneng sama orang lain, sama sesuatu dilimpahin ke suami. Ada begitu istri, bisa jadi seperti itu. Dia ribut sama orang lain, marahnya sama, ada seperti itu. Tuh ulama arif firasat. Oh bisa jadi, neng, apa sih bang? Neng. Ternyata dia habis ribut sama tetangga. Bisa jadi seperti itu, kata ulama. Bisa jadi seperti itu. Makanya jangan nggak ngobrol, jangan main tangan. Autatuba, atau dia tobat. Bener sih dia begitu, tiba-tiba dia ngomong, bang maafin ya bang, tadi saya ngomong kasar. Nah tobat. Bang maafin ya tadi saya cembutut aja, nah tobat. Nah itu angkanya nggak boleh nggak ngobrol sama main tangan. Wa yusinu ayyabroha wa yasmil qalbaha, bisa jadi dia itu, kenapa bisa begitu? Bisa jadi dia itu wa yusinu ayyabroha, si suami ngasih kebaikan berubah, atau wa yastamilu qalbuha, yastamilu, hatinya berubah, ada lagi nggak enak. Kadang-kadang kan istri kalau lagi head kan begitu. Nah itu fa'in abad, tetapi kalau masih begitu juga, nah itu berarti bukan dari orang lain, emang dari suami dia durhaka. Illa nusyudu, melainkan itu nusyud. Wa dhahara dzalika minha, nah cirinya nusyud. Dan wa dhahara dzalika minha, dan ciri itu nusyud diantara itu istri, bi anda'aha ila firashihi, sekira-kira suami ngajak istri ke kasur, fa'abat, nggak mau. Nah ini ciri khas, bahasanya bahasa Arab yang danta. Kalau suami ngajak istri ke kasur ngapain? Pilok bikin cabe? Nggak mungkin, pasti kan itu fa'abat, nggak mau. Wasorot bihaitsu yataju firdiha ila taati ila ta'bin latinai dalalin, dan dia nolaknya itu bukan karena lelah, garis miring, tetapi nolaknya karena ogah-ogahan. Ini nusyud. Tapi kalau cuma lelah, suami merhatiin, ngertiin, hidup ngontrak, istri nyangin bawang, anak 3 kecil-kecil lagi, suami grab, pas pulang ngajak ke tempat tidur, si istri ngomong, capek bang nyangin bawang, karena sekilo 700.000 nggak mau, itu capek, nggak apa-apa, capek mah. Tapi kalau nggak ngapa-ngapain, dikit-dikit dandan, ganti baju, dandan ganti baju, diajak ke head enggak, diajak ke tempat tidur nggak mau, ogah-ogahan, nah itu nusyud. Nusyud baru. Apa yang nggak diberi? Nggak kasih nafkah, ditahan nafkahnya, ditahan pakaiannya, tetapi tetap ajak ngobrol, jangan main tangan si suami. Ya segitu aja, dikit-dikit. Ini buat pelajaran bagi kita, jadi kita tahu nih istri kita ciri-ciri nusyud. Jam tam-tam begini juga kata ulama, kalau kita udah dapat ilmu jangan langsung dipakai buat menghantam orang pulang dari masjid. Noh tadi dengerin nggak noh, lu udah banyak nusyudnya. Oh jangan begitu, jangan. Ya segitu aja, mungkin bagi yang kurang paham silahkan bertanya.
Nggak ada, paham ya? Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.